Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa yansur lana min rahmatihi wa yuhayyi lana min amrina mirfaqa. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama yudha'iful hasanah bi asri amsalihha ila sab'ami'ati di'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kaum muslimin, para muslimat yang berpuasa pada bulan Ramadan hari ini, pada kesempatan yang pendek ini kita akan mengemukakan sebuah hadis yang sangat pendek tetapi dia memiliki makna yang luar biasa. Di dalam hadis ini disebut oleh Nabi, kullu amali bini adama yudha'iful hasanah bi asri amsalih. Setiap amal anak Adam itu dia diberi nilai sebagai sebuah kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalih. Dan setiap kebaikan itu nilainya diberi oleh Nabi 10. Illa sab'ami'atid di'fin. Sampai yang sebesar-besarnya adalah 700 pahala atau 700 nilai. Kalau kita melihat hadis ini, amal anak Adam yang nilainya 10 dapat kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalihha. Ketika seseorang membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf, maka Allah akan memberi pahala satu kebaikan. Satu kebaikan itu pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah disebut alif lam mim itu satu huruf, tetapi yang disebut satu huruf itu adalah alif harfun, lam mim harfun, dan mim harfun. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran umpama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Bismillah itu 19 huruf, lalu ditambah dengan alif lam mim 3 huruf, berarti dia mendapatkan bacaan 210 huruf, dikali 10 berarti 210 kebaikan yang diperoleh ketika seseorang itu membaca Al-Quran hanya dengan bacaan alif lam mim. Nah, kemudian pahala yang terbanyak itu adalah ketika seseorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi ketika dia melafazkan surat Al-Baqarah, halaman demi halaman, ayat demi ayat, berpindah kepada surat, kalau dihitung pahalanya berdasarkan hadis ini dikali 10. Itulah rangkaian pahala yang diperoleh oleh seseorang yang beramal di bulan ketika seseorang beramal kebaikan. Tentu saja amal kebaikan atau amal soleh itu syaratnya ada 2. Pertama, amal itu memang baik. Kemudian yang kedua, amal itu dikerjakan dengan niat lillahi ta'ala. Kalau yang 2 ini tidak ada, maka dia hanya jatuh sebagai amal biasa saja, tidak bernilai amal soleh, karena niatnya tidak ikhlas karena Allah. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin yang membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan ini, dia mendapatkan pahala kebaikan 10 per 1 huruf yang dia peroleh. Nah, kalau kita melihat ayat hadis ini, Nabi itu menyebut ila sab'ami'atid di'fin. Sampai yang setinggi-tingginya adalah 700. Nah, mana contoh yang 700 itu? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 261 itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan kebaikan yang dia peroleh itu adalah seperti habbah, ya, satu biji-bijian yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu menumbuhkan 100. Jadi 7 kali 100 ada 700. Jadi kebaikan ketika seseorang melakukan berinfak dengan niat karena Allah, dia mendapatkan pahala 700 maksimal. Nah, dalam hadis ini disebut oleh Nabi illa saum.
kecuali orang yang berpuasa. Nah, kenapa orang berpuasa apakah tidak mendapatkan 10 atau 700? Bukan itu maksudnya. Nah, jadi dari kata apa? Kata para ulama hadis, ketika Tuhan menyebut illa saum fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa, maka puasa itu aku yang akan membalasnya, kata Tuhan. Nah, hadis ini dimaknai oleh sebahagian besar ahli hadis adalah amal seseorang di bulan Ramadan seminimal-minimalnya 700 dan setinggi-tingginya tidak terbatas. Jadi setinggi-tingginya yang tidak terbatas itulah yang dimaknai sebagai fa innahu li wa ana ajzibi. Nah, maka oleh sebab itu bila di hari di luar Ramadan kita mungkin terbiasa membaca Al-Quran, di dalam Ramadan justru kelipatannya dinaikkan oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadah di bulan puasa Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, melaksanakan semua amal kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah. Itu nilainya minimal 700. Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin dimanapun berada, bersegera kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas karena Allah. Nah, namun satu hal yang perlu kita ingat adalah puasa yang dilakukan itu ketika dia memenuhi batas hukum fikih, ya. Karena yang disebut dengan al-imsak itu adalah, yang disebut dengan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ketika seseorang menahan dirinya dari hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia telah puasa. Jadi secara hukum fikih, bila seseorang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, hal-hal yang membatalkan, puasanya sah itu. Nah, ketika puasanya sah, itu saja pahala minimalnya sudah minimal 700. Nah, maka oleh sebab itu, di samping menghindari hal-hal yang membatalkan, maka seseorang juga diharuskan, dihimbau, ibadah-ibadah utama itu untuk menghindari hal-hal yang merusak atau menyebabkan puasa itu terjauh dari amalan-amalan yang merugi. Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita selama melaksanakan ibadah puasa ini, kita meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kuantitasnya ibadah selama bulan Ramadan itu, karena semuanya itu berakumulasi kepada kebaikan-kebaikan yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, barangkali kalau kita melihat ibadah puasa ini ibadah yang seseorang itu yang hanya tahu hanya dirinya dan Tuhan. Kita tidak bisa melihat seseorang yang mungkin kelihatannya lelah, letih, lelah itu mencirikan dia puasa, belum tentu. Nah, yang paling tahu hanya dirinya dan Tuhan. Maka oleh sebab inilah yang menyebabkan Imam Al-Ghazali menyebut ketika orang-orang berpuasa itu ada tingkatan orang biasa, ada tingkatan khusus, ada yang ketiga itu tingkatan khawas bil khawas itu. Tingkatan yang khusus dan spesifik, yaitu orang-orang yang berpuasa meninggalkan seluruh hal yang membatalkan dan menghindari seluruh hal yang merusak ibadah puasa Ramadan dengan mengimbangi secara optimal kebaikan amal-amal soleh secara optimal selama bulan Ramadan. Maka mari kita menghindari hanya ramai tarawih di awal Ramadan, makin ke ujung makin tidak ada lagi. Hanya gemuruh takbir, selawat ketika awal-awal Ramadan, tapi makin ke ujung justru makin tidak. Padahal sesungguhnya 10 yang akhir itu adalah masa 10 Allah mengampuni dosa seseorang itu di dalam bulan Ramadan. Maka sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini adalah peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita, termasuk kita di minggu-minggu yang terakhir, kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan malam qadar. Nah, itu akan melipat gandakan pahala kita selama bulan Ramadan. Semoga itu semua akan menjadikan kita sebagai orang yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan oleh Allah, diberikan keridhaan sehingga apa yang kita lakukan itu
dihitung sebagai amal soleh dengan pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.